Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ahibbati ikhwani wa akhawati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam yang mulia ini kita sekalian dapat dipertemukan oleh Allah di dalam satu masjid, satu majelis yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhai dan memberkahi kita di dalam majelis yang mulia ini. Kita mengharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan kepada kita rahmat, hidayah dan taufiknya. Ahibbati ikhwani wa akhawati fillah, a'azakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah ta'ala kita akan membahas kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, kitab yang yang berjudulkan Kasyfu Asy-Syubuhat. Kasyfu Syubuhat sebagaimana yang telah kita jelaskan artinya menyingkap, asyubuhat artinya perkara-perkara yang rancu. Perkara-perkara yang rancu hanya bisa disingkap dengan perkara-perkara yang jelas. Sesungguhnya kerancuan itu akibat kurangnya ilmu. Kerancuan itu akibat kurangnya dalil. Apabila dibuka ilmu, dibuka dalil, maka ja'al haq wa zahaqal batil. Datang kebenaran dan sirna kebatilan. Maka dari itu, inilah di antara maksud dan tujuan daripada kita membahas tentang kitab Kasyfu Syubuhat, agar supaya segala perkara-perkara yang menjadi kerancuan bagi kita menjadi jelas kemudian secara hukum, jelas secara penjelasannya. Pada kesempatan yang mulia ini kita mengawali pembahasan kita, dikatakan oleh muallif rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awal, bayan anna muhimmatar rusulil ula tahqiqu tauhidil ibadah. Bismillahirrahmanirrahim, mengawali muallif rahimahullahu taala dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, iqtidaan bi rabbi jalla wa ala fi kitabihi, yakni dalam rangka mengikuti Allah Ar-Rabb taala di dalam kitabnya, yaitu Al-Qur'anul Karim, yang mana Al-Qur'anul Karim diawali dengan basmalah, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau mengatakan al-faslul awal, pasal yang pertama, yaitu penjelasan tentang muhimmatu ar-rusulil ula, penjelasan tentang bahwasannya kepentingan daripada Rasul yang paling utama
itu adalah tahqiq tauhidil ibadah, merealisasikan tauhid al-ibadah. Ini adalah judul daripada pasal yang pertama ini. Judulnya adalah bahwasannya kepentingan daripada para rasul dari awal sampai akhir, dan kepentingan yang paling utama, tidak ada yang lebih utama daripada kepentingan-kepentingan yang lainnya, tidak ada yang lebih utama. Yang paling utama adalah ini, yaitu tahqiq, merealisasikan, mewujudkan tauhidul ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara ibadah. Karena memang inilah makna yang dimaksud daripada tauhidullah. Makna yang dimaksud daripada tauhidullah yang Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk mengajak orang kepada tauhid adalah tauhidullah fil ibadah. Adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah ibadah. Makanya ini yang akan dijelaskan oleh muallif Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, i'lam rahimakallah, ketahuilah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Ketahuilah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Ini adalah sifat daripada kasih sayang muallif kepada penuntut ilmu. Maka beliau selalu mengawali di dalam ucapan-ucapan, perkataan beliau di dalam kitab-kitabnya selalu dengan ucapan i'lam rahimakallah. Ketahuilah, mudah-mudahan Allah merahmatimu. I'lam ini perintah yang sesungguhnya muallif menginginkan daripada kalimat ini adalah untuk mengambil perhatian kita agar kita memfokuskan pikiran kita, akal kita kepada apa yang ingin disampaikan oleh muallif. Kemudian adalah beliau di dalam adabnya adalah selalu memberikan doa, selalu mendoakan. Ini adalah bentuk kasih sayang daripada beliau kepada penuntut ilmu. Maka sesungguhnya kita pun juga demikian. Seharusnya di antara penuntut ilmu harus saling menyayangi, saling mendoakan dengan doa-doa kebaikan. Bukan hanya penuntut ilmu, bahkan kepada seluruh kaum muslimin, menunjukkan tentang kasih sayang kita kepada mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammadun Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersamanya adalah orang-orang yang keras kepada orang kafir, tapi mereka adalah ruhama, orang-orang yang penyayang kepada di antara mereka. Ini yang diamalkan oleh muallif rahimahullahu taala. Jadi kalau kita melihat informasi yang didapat, selalu ahlul batil itu berdusta dan menghalalkan kedustaan di dalam segala apa yang mereka ingin sampaikan. Tidak peduli apakah itu benar atau salah, yang penting mereka menginginkan menyampaikan sesuatu yang mereka inginkan,
apakah itu benar atau salah mereka sampaikan, dengan dusta pun mereka sampaikan. Makanya kita kadang-kadang mendengar informasi yang menunjukkan seakan-akan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala adalah orang yang kasar, orang yang keras, orang yang suka mengkafirkan. Maka segala sifat-sifat keburukan dilemparkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan apabila kita melihat pada karya-karya beliau, tidak ada sama sekali. Dan di dalam akhlak dan perangai beliau, seandainya beliau rahimahullahu ta'ala memiliki sifat yang buruk seperti yang mereka ceritakan, niscaya tidak ada yang mau mendekat. Niscaya tidak ada yang mau mendekat kepada beliau rahimahullahu ta'ala. Akan tetapi faktanya, kenyataannya, beliau adalah orang yang sangat penyayang, jauh daripada sifat-sifat buruk seperti yang dikesankan atau diceritakan oleh orang-orang yang membencinya. Makanya mudah-mudahan dengan banyaknya yang mengungkapkan kebohongan-kebohongan itu menjadi amal, menjadi pahala yang meninggikan derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh muallif rahimahullahu taala, anna tauhida huwa ifradullahi subhanahu bil ibadah. Bahwasannya tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Ini adalah perkara yang sangat penting. Yang namanya tauhid yang sesungguhnya dan yang sebenarnya itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah. Tauhid itu tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah, mengakui bahwasanya Allah Maha Pencipta. Jadi sebagian orang mengatakan orang yang menyatakan bahwasannya Allah itu satu-satunya zat yang Maha Pencipta, maka dia adalah orang yang sudah bertauhid. Orang yang mengatakan bahwasannya Allah itu yang mengatur alam semesta, maka dia adalah orang yang bertauhid. Orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah pemilik alam semesta, dialah orang yang bertauhid. Dia telah masuk Islam. Ini semua tidak ada benarnya sama sekali. Kenapa tidak ada benarnya? Karena orang-orang yang ada di zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu adalah orang-orang yang meyakini apa yang mereka telah sebutkan. Bahkan Al-Quranul Karim menceritakan tentang mereka. Dikatakan oleh Allah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Apabila engkau bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi-bumi, niscaya mereka mengatakan Allah. Jadi orang-orang Quraisy yang ada di masanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang-orang yang meyakini bahwasannya tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah. Kita lihat kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abroha datang menyerang Ka'bah, maka ia sama sekali tidak gentar. Sama sekali ia tidak takut kepada Abroha. Karena ia yakin benar rumah ini adalah rumah Allah. Allah akan menjaganya. Keyakinan yang sedemikian rupa tentang
Allah Subhanahu wa taala. Ketika pamannya Abu Thalib meninggal, apa yang dikatakan oleh Rasul? Mata ala millati Abdul Muttalib. Dia meninggal di atas agama Abdul Muttalib. Agama apa? Agama kesyirikan. Keyakinan-keyakinan tentang rububiyah itu belum menjadikan seseorang itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Keyakinan rububiyah itu, rububiyatillahi taala itu merupakan sesuatu yang harus. Akan tetapi apakah seorang yang berkeyakinan itu berkeyakinan dengan rububiyah dia sudah bertauhid? Belum. Dia belum bertauhid seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid yang diinginkan oleh Allah bukan sekedar keyakinan bahwasannya Allah pencipta, Allah pemilik dan penguasa, Allah yang mengatur, tidak. Karena itu tidak ada realisasinya di dalam praktek. Keyakinan itu keyakinan di dalam hati. Tapi mewujudkan dalam bentuk nyata bagaimana seseorang itu bertauhid hanya ada pada tauhid al-ibadah. Hanya ada pada tauhidul ibadah. Maka tauhidul ibadah itulah yang sesungguhnya daripada makna tauhid yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh muallif rahimahullahu taala, anna tauhid huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Bahwasannya tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah. Yani dengan ibadah bagaimana? Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah dengan cara tidak memberikan bentuk ibadah kepada selain Allah. Tidak memberikan bentuk ibadah kepada selain Allah. Zahiran wa batinah, secara zahir maupun secara batin. Secara batin yakni secara niat. Secara zahir yakni secara menghadap. Yakni benar-benar menghadap mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, menghadapkan hatinya, menghadapkan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan inna sholati wa nusuki, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, sembelihanku, hidup mahya, matiku dan hidupku lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Maka di sini praktek inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Praktek tauhid itu hanya ada dengan beribadah. Tanpa ibadah tidak mungkin seseorang itu bisa merealisasikan tauhid. Tanpa ibadah tidak mungkin seseorang itu merealisasikan tauhid. Maka dari itu tauhid hanya bisa direalisasikan hanya dengan bentuk ibadah. Hanya dengan bentuk ibadah. Ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa dinur rusul alladzi arsalahumullahu bihi ila ibadih. Itulah agamanya para rasul. Yang Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka dengan tauhid ini kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, misinya satu, misinya sama. Misinya satu. Apa misinya? Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut." Sungguh kami telah utus pada setiap
umat seorang rasul. Misinya adalah hendaknya kalian menyembah Allah dan menjauhi at-taghut. Menjauhi at-taghut, apa yang dimaksud dengan taghut? Kullu ma'ubida min dunillah, segala apa yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kullu ma'ubida min dunillahi fahuwa taghut. Segala apa yang disembah dari selain Allah itu disebut taghut. Makanya agamanya para nabi sama. Inilah yang membuktikan tentang bahwasannya ajaran agama Islam itu adalah agama yang benar. Karena ajarannya sama dari nabi yang pertama sampai yang terakhir sama. Dari yang pertama sampai yang terakhir. Makanya agama Islam itu adalah agama tauhid. Tanpa ada tauhid maka tidak ada Islam. Tidak ada Islam. Islam itu adalah tauhid. Islam itu adalah tauhid, dan tauhid itu adalah ifradullah bil ibadah. Dan itulah agama daripada para rasul. Yang Allah mengutus para rasul itu kepada hamba-hambanya dengan tauhid ini. Makanya kalau kita lihat di dalam surat Al-A'raf, dalam surat ayat-ayat yang menceritakan tentang dakwahnya para nabi, selalu yang dikatakan apa? Sembahlah Allah dan ikutilah aku. Taqullah wa ati'un. Bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku. Maka agama secara umum prinsipnya hanya itu. Prinsipnya agama Allah Subhanahu wa taala adalah mengesahkan Allah dengan beribadah hanya kepadanya, kemudian mengikuti para nabi, mengikuti nabinya. Tinggal hidup di masa nabi siapa? Kalau hidup di masanya Nabi Adam, ya mengikuti Nabi Adam. Hidup di masanya Nabi Nuh, ngikut Nabi Nuh. Nabi Ibrahim, ya ngikut Nabi Ibrahim. Di masa siapa yang diutus oleh Allah, itulah yang kita diperintahkan untuk diikuti. Ini adalah dasar di dalam agama. Semua agama Allah hanya seperti itu. Taat, yakni ikhlas beribadah hanya kepada Allah, yaitu tauhid. Tauhidul uluhiyah, tauhidul ibadah. Kemudian mentaati rasulnya. Jadi sesuatu yang sederhana. Tidak perlu muluk-muluk di dalam berpikir, cukup sederhana. Itulah yang disebut dengan agama Islam. Makanya dikatakan fa'awwaluhum Nuh alaihi salam arsalahullahu ila qaumihi lamma ghalau fis salihin waddin wa suwa' wa yaghus wa ya'uq wa nasra. Yang di sini ada wa yaghus wa yaghusin wa nasrin. Dikatakan yang paling pertama daripada para rasul itu adalah Nabiullah Nuh alaihi salam. Yang Allah utus Nuh itu kepada kaumnya manakala kaum itu telah berlebihan kepada orang-orang soleh. Mereka orang soleh itu siapa? Wad, Suwa, Yaghus, wa Nasr. Maka ini nama-nama rijalus solihin. Disebutkan ini adalah nama-nama daripada orang-orang laki-laki yang soleh yang ada pada zamannya Nabiullah Nuh. Allah Subhanahu wa taala mengutus pertama kali seorang rasul itu adalah Nabiullah Nuh. Makanya awwalur rusul huwa Nuh alaihi salam. Nuh itu rasul yang pertama. Rasul yang pertama. Di sini Adam bukanlah rasul. Adam alaihi salam bukan rasul.
tapi Adam alaihissalam adalah nabi. Hal ini untuk kita jelaskan apa perbedaan antara nabi dan rasul. Ulama berbeda pendapat di dalam hal ini. Sebagian mengatakan bahwasanya nabi itu adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tapi tidak untuk disampaikan. Sedangkan rasul mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk disampaikan. Pertanyaannya, untuk apa kemudian nabi itu dapat wahyu tidak disampaikan? Ulama saja disuruh menyampaikan. Masa nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan? Terus untuk apa? Makanya perkataan ini perkataan yang lemah. Perkataan yang kedua yang mengatakan bahwasannya nabi itu adalah orang yang diutus oleh Allah dengan mengikut kepada syariat rasul yang sebelumnya. Yani dia sesungguhnya tidak membawa syariat baru. Sedangkan rasul itu yang membawa syariat baru. Maka ini yang umum banyak kita dengar. Kenyataannya adalah banyak orang yang disebut, banyak para rasul yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak membawa syariat baru, bahkan mengikuti syariat yang sebelumnya. Satu contoh, Nabi Ibrahim adalah rasul, iya kan? Nabi Ishak rasul, Nabi Ismail rasul. Nabi Ishak, Nabi Ismail mengikuti syariatnya siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Yakub mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Demikian pula Nabi Dawud rasul. Ada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengikuti syariat siapa? Nabi Dawud. Nabi Musa, Nabi Harun. Nabi Musa membawa syariat. Nabi Harun diangkat kemudian, iya kan? Mengikuti Nabi Musa. Beliau adalah seorang rasul. Maka dari itu dengan definisi itu tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Makanya yang benar adalah seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, nabi itu adalah seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan diutus oleh Allah kepada kaum yang sudah masuk Islam. Namun terjadi pelanggaran-pelanggaran di dalam agama. Sedangkan rasul itu adalah lebih umum. Seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala diutus kepada orang yang sudah masuk Islam dan orang yang kafir, yang belum masuk Islam. Makanya risalah daripada misi daripada rasul itu lebih luas daripada misi seorang nabi. Oleh karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis al-anbiya warasatul rusul. Apa al-anbiya? Al-ulama warasatul anbiya. Al-ulama warasatul anbiya. Kenapa dikatakan ulama pewarisnya para nabi? Karena misinya ulama dengan misinya nabi sama. Makanya ketika Bani Israel berperang bersama Jalut, yang diceritakan tentang qala lahum nabiyyuhum, iya kan? Berkata nabi mereka berkata, yakni berkata kepada orang-orang yang sudah masuk Islam. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u fi ummatikal anbiya fi bani Israel.
Ulama pada zamanku itu seperti para nabi di masa Bani Israel, fi Bani Israel. Makanya Nuh alaihissalam menjadi rasul yang pertama. Kenapa? Karena pertama kali terjadi kekafiran sejak diciptakannya manusia terjadi pada masanya Nuh. Sehingga Adam, dari masanya Adam sampai menjelang masanya Nabi Allah Nuh alaihissalam tidak terjadi kekafiran. Makanya Nabi Allah Adam, Nabi Idris tidaklah seorang rasul, tapi seorang nabi. Beliau seorang nabi, yakni Nabi Allah Adam, Nabi Allah Idris. Barulah terjadi kemusyrikan. Ketika terjadi kemusyrikan, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nuh alaihi salam. Maka jadilah Nuh awalur rusul. Itulah yang dikatakan ketika hadis syafaat. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang kesulitan yang menimpa umat manusia di padang mahsyar, di antara mereka mendatangi Adam dan mengatakan bahwasanya anta awalul bashar, khalaqakallahu biyadihi, Allah menciptakan engkau dengan kedua tangannya. Disuruh minta untuk minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikatakan awalur rusul, tapi ketika sampai kepada Nuh dikatakan anta awalu rusul. Engkau adalah rasul yang pertama. Makanya karena Nabiullah Nuh alaihi salam pertama kali diutus oleh Allah untuk mengajak kepada tauhid. Mengajak kepada tauhid. Tauhid yang dimaksud adalah tauhidul ibadah. Tauhidul ibadah karena telah terjadi kesyirikan. Telah terjadi kesyirikan dengan sebab ghulu pada orang-orang saleh. Pada orang-orang saleh. Makanya diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwasanya ini adalah nama-nama orang-orang saleh yang ada pada zamannya Nabiullah Nuh. yakni mereka sebagaimana diceritakan orang-orang saleh yang mereka itu ketika meninggal diwahyukan oleh syaitan kepada orang-orang. Masa orang soleh meninggal gak ada kenang-kenangannya? Iya kan? Buat sesuatu yang dapat mengenang mereka. Maka dibuatlah prasasti untuk mengenang mereka. Kemudian mereka menyadari kalau mereka itu beribadah, kalau mereka mengingat orang-orang itu, maka ingat semangatnya, ingat ininya dan lain sebagainya. Dibuat oleh syaitan seperti itu. Sehingga mereka ingin selalu mengingat. Ingin selalu mengingat supaya semangat di dalam ibadah. Maka yang paling pas adalah beribadah di dekat prasastinya. Di dekat patungnya. Kalau ibadah sambil mengingat, melihat patungnya terasa lebih semangat. Terasa lebih semangat. Makanya ini yang terjadi pada orang-orang sufi. Yang kemudian mereka kalau dulu dengan patung sekarang pakai foto. Sebagian ini sesuatu yang nyata, bukan omong kosong. Saya pernah temui seseorang di sakunya ada foto daripada syekhnya. Setiap kali mau sholat dikeluarin. Kemudian dimasukkan, kemudian Allahu Akbar. Jadi mengenang siapa? Syekhnya. Mengenang syekhnya. Inilah sikap berlebihan. Makanya dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala,
ada dua fitnah yang paling besar yang menimpa umat manusia ini, yang menyesatkan umat manusia. Fitnah itu adalah dua perkara, itu adalah perkara yang berkaitan dengan patung dan kuburan. Patung dan kuburan. Karena ini jalan yang paling mudah bagi syaitan untuk menyesatkan, mengeluarkan manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dua perkara ini. yakni patung dan kuburan. Patung dan kuburan. Makanya ini yang sekarang kita ditimpa. Patung dibesar-besarkan, kuburan juga dibesar-besarkan. Dan dianggap itulah agama. Dianggap itulah agama. Yang tidak mau ini berarti tidak beragama. Yang tidak mau ini berarti tidak beragama. Coba bagaimana syaitan merubah otak mereka, akal pikiran mereka yang dulu diperangi oleh Rasul itu menjadi agama. Yang agamanya Rasul dikeluarkan bukan dari agama. Coba. Ini akibat syubhat. Ini akibat syubhat. Makanya perlunya kita membaca ini, ketika kita membaca ini kita menjadi jelas, gamblang. Hilang syubhat. Syubhatnya hilang. Ternyata agamanya para rasul, agama Allah yang Allah mengutus para rasul itu adalah agama tauhid. Dan tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah murni. Ibadah itu hanya haknya Allah Subhanahu wa taala dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sejarah pertama kali terjadinya kesyirikan ini disebabkan oleh perkara ini. Perkara yang berkaitan dengan masalah berlebihan kepada orang soleh. Makanya dikatakan berlebihan itu kadang lebih berbahaya dibandingkan orang yang meremehkan. Sebab orang yang meremehkan itu dia sadar benar, dia sedang keliru. Iya kan? Orang kalau meremehkan itu sadar benar dia keliru. Tapi kalau orang berlebihan itu dia sedang merasa dirinya ada pada puncak ketakwaan. Maka dari itu orang yang berlebihan itu nggak bakalan mungkin mau disalahkan. Apalagi disuruh bertaubat. Apalagi disuruh bertaubat, marah. Orang yang berlebihan tidak bisa disuruh bertaubat. Makanya itulah di antara kenapa Rasul mengatakan innallaha yahjubu at-taubata an kulli mubtadi'in hatta yada'a bid'atahu. Allah itu menghalangi taubat dari ahlul bid'ah sampai ia itu meninggalkan bid'ahnya. Orang ahlul bid'ah itu adalah orang yang mengada-ada, yang berlebihan, membuat sesuatu yang berlebihan, yang ia sangka itu adalah puncak di dalam ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Suruh taubat susah. Makanya ahlul bid'ah itu cara nyembuhkannya adalah diobati dengan ilmu. Dirubah cara berpikirnya. Di dalam cara berpikir dia ada sesuatu yang keliru, maka diluruskan. Termasuk di sini bid'ah di dalam hal-hal yang berkaitan dengan kesyirikan-kesyirikan ini. Berkaitan dengan masalah tadi kita bilang patung, berhala dan juga kuburan. Ini semua terjadi pada zamannya Nabiullah Nuh alaihi salam. Yang kejadiannya sama. Dari Nabiullah Nuh datang Rasul, diberantas, kemudian syaitan, kasusnya sama.
Iya kan? Terus saja ada pengikutnya. Coba bayangkan, padahal sudah berulang berapa kali? Berkali-kali. Kesyirikannya sama. Dan caranya syaitan pun juga menyesatkan dengan cara yang sama. Jadi yang bodoh itu sebenarnya siapa? Jadi berulang-ulang kejadiannya sama. Cuman beda orang. Cuman beda orang. Makanya trik, cara daripada syaitan itu sesungguhnya sudah dikenali. Sudah dikenali sama, tapi kenyataannya sama. Kalau kita lihat, makanya kehidupan kita ini tidak jauh berbeda dengan yang satu dan yang lain. Karena jalan kehidupan sama, cuman pelakunya yang berbeda. Tapi pada intinya sama. Makanya bagi orang yang melihat kejadian-kejadian ini, ia melihat dengan jelas mana yang benar, mana yang salah, mana yang syirik, mana yang musyrik, mana yang syirik, mana yang tauhid. Wa akhirur rusul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladhi kassara suwara haula'i salihin. Arsalahu Allahu ilan unasin yata'abbadun wa yahujjun wa yatasaddaqun wa yadhkuruna Allaha katsiran walakinnahum yaj'aluna ba'dal makhluqat wasa'ita bainahum wa bainallah. Akhir daripada para rasul itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani kita katakan akhiru ar-rusul wal anbiya. Akhir daripada rasul dan para nabi. Karena supaya tidak disalahartikan oleh orang-orang Ahmadiyah. Orang Ahmadiyah bilang, iya rasul terakhir Rasulullah, tapi nabi kan enggak. Rasul sudah mengatakan, la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi sesudahku. Tidak ada nabi sesudahku. Khatamul anbiya. Yani penutup dari para nabi. Khatam dikatakan oleh mereka apa? Cincin. Rasul adalah cincinnya para nabi. Yani perhiasan para nabi. Perhiasannya para nabi itu adalah Rasul. Padahal khotam itu kalau orang nulis surat, risalah itu kan surat, iya kan? Yang paling akhir itu apa? Stempel. Sudah semua selesai dikoreksi, selesai di ini, sudah tanda tangan, suruh tanda tangan dulu. Sudah tanda tangannya selesai, diperiksa, baru keluarkan stempel terakhir. Itulah khotam, penutup dari para nabi. Maka Rasul itu adalah penutup, sudah tidak ada lagi nabi sesudahnya. Yang mana Rasul itu adalah yang menghancurkan berhala-berhala. Yakni berhala-berhala itu ada banyak di sekitar Ka'bah. Ketika Fathu Makkah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menghancurkan. Ja'al haq wa zahaqal batil. Yani datang kebenaran dan sirna kebatilan. Maka dihancurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala utus Rasul ini kepada manusia-manusia yang mereka itu beribadah kepada Allah. Jadi orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah. Orang-orang yang haji untuk Allah, orang-orang yang bersedekah untuk Allah, orang-orang yang mengingat Allah. Itu mereka orang-orang Quraisy itu orang-orang yang beribadah kepada Allah. Bukan hanya kenal, tapi juga beribadah kepada Allah. Terus kenapa dikafirkan? Kenapa dimusyrikan? Karena mereka beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Mereka melakukan ibadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Makanya ini yang dibilang dengan musyrik. Bukan orang yang menentang Allah. Apakah orang Quraisy menentang Allah? Tidak menentang Allah. Enggak seperti orang sekarang. Orang sekarang banyak menentang Allah. Orang Quraisy
itu tidak menentang Allah. Orang Quraisy menyembah Allah, menyembah Allah. Orang Quraisy itu menyembah Allah. Orang yang dikafirkan oleh Rasul itu menyembah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan walakinnahum akan tetapi mereka yaj'aluna ba'dal makhluqat wasa'ita bainahum wa bainallah, akan tetapi mereka itu menjadikan sebagian makhluk orang-orang soleh ini yang mereka anggap orang-orang khusus ini wasa'id, sebagai perantara antara mereka dan antara Allah, yakni mereka menganggap dengan melalui orang ini dengan cara beribadah dulu kepada orang ini supaya orang ini menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. yakni keyakinan Allah itu perlu orang-orang, tidak bisa kita langsung menemui Allah. Kita tidak bisa menemui Allah langsung. Kita harus kepada orang yang dekat kepada Allah. yakni beribadah kepada Tuhan kecil dulu sebelum beribadah kepada Tuhan besar. Seakan-akan seperti itu. Maka keyakinan inilah yang sesat. Keyakinan inilah yang musyrik. Maka terjadilah bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sebab inilah mereka dikafirkan. Karena mereka disadarkan tidak mau sadar. Ini syirik tidak diakui. Makanya inilah kemusyrikan daripada orang-orang Quraisy. Maka kalau sudah demikian kita menjadi jelas. Sesungguhnya kita bisa melihat kenyataannya. Siapa orang yang menyembah bersama Allah sesembahan yang lainnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.